Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita adakan ice breaking dulu. Profil pelajar Pancasila. Kita nyanyikan sama-sama dan juga gerakannya. Oke? Sambil duduk saja tidak apa-apa. Yang penting gerakan tangannya. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kita dengarkan dulu untuk materi kita hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Kita dengarkan dulu lagunya secara keseluruhan. Berapa jumlah Asmaul Husna? Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Sebelum kita dengarkan, kita ikuti sama-sama lagunya ya.
Jadi kita bagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim. Ya, berikutnya Al-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Ya, itu yang akan kita bahas 4 itu, ya. Kita tonton dulu. Yang pertama Al-Alim. Adik-adik, untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Betul kan? Karena melalui nama itu kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna, yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Apakah kalian sudah kenal dan paham nama-nama Allah tersebut? Yuk kita mengenal nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa lebih mencintainya. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Alim. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Alim serta melafalkan Asmaul Husna Al-Alim. Adik-adik, Asmaul Husna ini adalah salah satu nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Alim. Kalian sudah bisa melafalkannya? Tirukan ucapan kakak ya. Al-Alim. Kita baca bersama-sama. Al-Alim. Nah, sudah bisa ya. Al-Alim artinya adalah Allah yang Maha Mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardh wa huwas samii'ul 'aliim. Artinya, berkatalah Muhammad kepada mereka, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-4. Nah adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Serapat apapun manusia menyembunyikan rahasianya, meskipun sampai terlupakan dan telah punah, Allah tetap mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahui setiap ucapan dan gerakan, baik yang ada di darat, laut, maupun yang ada di udara. Sekecil apapun, secepat apapun, bahkan hingga tak terlihat pun, Allah pasti mengetahuinya. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Tidak akan ada yang luput dari Maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, karena Dialah yang membuat rencana, Dia pula penentunya. Lalu bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Alim? Jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut.
selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek, selalu berperilaku terpuji, kemudian selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran kotor dan niat tidak baik di dalam hati. Nah, pada intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang kita ucapkan dan lakukan. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau adalah Al-Alim yang Maha Mengetahui. Berilah kami ilmu agar kami senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik." Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang itu Asmaul Husna, tapi Al-Alim. Apa arti pengertian Al-Alim? Maha mengetahui. Nah itu ya. Jadi kenapa kita mempelajari Asmaul Husna tentang Al-Alim? Agar apa? Agar kita bisa meneladani dari Asmaul Husna tersebut, ya, Maha mengetahui. Nah, itu bagi Allah, ya. Tapi kalau kita manusia, Maha mengetahuinya. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengetahui sesuatu? Karena apa yang kita ketahui dengan yang Allah ketahui itu berbeda, ya kan? Kalau Allah tidak terbatas, ya. Tapi kalau kita manusia terbatas. Nah itu. Jadi bagaimana cara kita mengetahui sesuatu agar kita tahu? Dengan cara belajar. Ya, dengan cara belajar. Nah, contoh kalian hari ini datang ke sekolah untuk apa? Belajar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari Al-Alim. Kita belajar agar kita tahu, ya, agar kita mengetahui. Mengetahui apa? Ilmu. Itu tujuannya. Ya. Ya, berikutnya kita akan lihat lagi video tentang Al-Khabir. Ya. Dengan Ahmad dan Fatimah. Kata Fatimah, Al-Khabir ini artinya Allah yang Maha Teliti. Nah, betul ya. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita, Sang Khalik. Allah Maha Teliti, Allah mengetahui semua hal dan sangat teliti kepadanya. Nah, kalau kita lihat di Quran surat At-Tahrim ayat yang ketiga disebutkan bahwa Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari pengetahuan Allah, karena Allah adalah Al-Khabir, Allah Maha Teliti. Nah, buktinya apa saja kalau Allah itu Maha Teliti? Yang pertama adalah Allah mengetahui segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam semesta ini maka diketahui oleh Allah, tidak ada yang terlewat dari pengetahuannya. Kemudian Allah juga teliti terhadap apa yang tampak ataupun yang tersembunyi. Mungkin sesuatu itu bisa dilihat, tapi ada beberapa hal yang tidak terlihat. Contohnya misalkan ketika kita melihat tubuh kita, apa yang terjadi di dalam tubuh kita tidak mengetahuinya, tetapi Allah mampu mengetahuinya, karena Allah Al-Khabir, mampu mengetahui apa yang tersembunyi. Kemudian kita tidak bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah meliputi segala hal, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya. Nah, bagaimana cara kita untuk meneladani sifat Al-Khabir ini? Yang pertama adalah kita tidak boleh menyombongkan diri. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Nah, sedangkan Allah adalah Tuhan kita yang Maha Teliti terhadap segala hal. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Yang kedua,
kita harus senantiasa untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketaatan kita kepadanya. Kemudian kita juga harus selalu berada di jalan Allah untuk mencapai ridhonya. Setiap yang kita lakukan, walaupun itu hal kecil, maka akan sangat berpengaruh karena Allah teliti terhadapnya. Kemudian kita juga harus selalu berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama. Nah, yang terakhir adalah kita harus senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nah, kenapa? Karena apa yang terjadi pada diri kita itu sudah Allah rencanakan dengan sangat teliti sekali. Karena Allah adalah yang maha teliti. Nah, alhamdulillah pembelajaran Ya, itu tentang Asmaul Husna yang pertama Al-Khabir. Apa arti Al-Khabir? Yang teliti. Ya. Nah, yang di kelas ini kira-kira ada tidak yang suka tidak teliti? Apa teliti itu? Apa contoh teliti? Apa kira-kira? Contoh sebelum kamu pergi sekolah, ya, kamu lihat di jadwal pelajaran apa saja hari ini. Ya, misalnya matematika, ada IPA, ada agama, ya, ada bahasa. Nah, sudah empat itu. Kamu masih daftar bukunya, ya kan? Apalagi yang kurang? Selain buku apa lagi? Ya lihat dulu di tasnya ada pena. Kaget? Sampai di sekolah lupa pena, ya? Kita nak latihan, nak mengerjakan tugas dari guru, tak bisa. Kenapa? Karena penanya udah kati, tidak ada, ya, lupa penanya. Nah, pelupa itu salah satu sifat dari tidak teliti, buru-buru, gegabah, males, ya. Jadi orang teliti itu, ya, kalau kita teliti mudah jalan kita, ya, usaha kita dipermudah, ya. Jadi kalau kita lihat semuanya, pena sudah ada, apa namanya, misalnya ya, dibutuhkan ada miskar, ada buku paket, ada buku tulis, ada, cukup nyampe sekolah kita tenang, ya kan? Kenapa? Karena semuanya sudah dipersiapkan dari rumah dengan teliti. Contoh teliti lagi apa lagi? Contoh misalnya kamu lagi ulangan, ya, ada 40 soal pilihan ganda dan ada 5 esai misalnya, ya. Nah, sedangkan di lembar jawaban itu pilihan gandanya terbuat sampai 50 kotak. Kalau yang tak teliti, apa yang dicontengnya? Yang asal-asal. Berapa yang dicontengnya? 40 atau 50? Iya, karena dia tidak teliti, tidak dibaca lagi soalnya. Nah itu ya, dia lihat lembar jawaban ada 50 kolom, conteng semua. Ya, nah itu akibat dari tidak teliti. Atau misalnya kamu menjawab soal pilihan A, B, C, D-nya itu agak mirip. Karena tidak teliti, kamu pilihlah jawaban yang salah. Ya, misalnya A dengan C itu jawabannya hampir mirip. Tapi ada salah satunya yang salah. Nah, akibat kamu tidak teliti, maka kamu terpilihlah jawaban yang salah. Itu ya. Jadi kalau kamu teliti, kamu pasti akan memilih jawaban yang benar. Nah itu ya. Jadi kenapa kita pelajari Asmaul Husna tentang Al-Khabir? Agar kita senantiasa mengikuti, ya, sifat-sifat Allah yang maha teliti. Ya, contoh lagi misal yang laki-laki ke sekolah itu naik motor, ya, ada yang jauh rumahnya dari di sekolah. Nah, misalnya 30 menit
minyak bensin di motor itu diperiksa dulu. Ya kan? Jangan sampai nanti di pertengahan jalan jalannya sepi, kata tempat jualan minyak, ya kan? Minyak motornya habis. Apa yang terjadi? Nyampe gak ke sekolah? Saya mau berjalan, ya kan? Kenapa? Karena kamu tidak teliti lagi. Dari rumah tidak diperiksa lagi. Minyaknya masih ada atau sudah habis, gitu ya. Jadi karena itulah kita senantiasa untuk selalu teliti dalam hal apapun, ya, agar kita tidak susah. Kira-kira susah nggak tadi? Yang motornya mogok tengah jalan tadi, susah nggak kira-kira? Ya susah. Kenapa? Karena minta tolong, tempatnya sepi, ya kan? Kebetulan nggak bawa HP. Kalau seorang kan nggak boleh bawa HP, ya kan? Nah telepon nggak bisa, ya kan? Mau beli minyak, tempatnya jauh, sepi, nggak lautan, ya susah. Jadi karena itulah kita harus senantiasa teliti. Dik, untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya. Betul kan? Karena melalui nama itu kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna, yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Apakah kalian sudah kenal dan paham nama-nama Allah tersebut? Yuk kita mengenal nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa lebih mencintainya. Simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna As-Sami'. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Asmaul Husna As-Sami', kemudian melafalkan Asmaul Husna As-Sami'. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, Asmaul Husna ini adalah salah satu nama baik Allah, yaitu As-Sami'. Kalian sudah bisa melafalkannya? Tirukan ucapan kata ya. As-Sami'. Kita baca bersama-sama. As-Sami'. Sudah bisa ya? As-Sami' artinya adalah Allah yang Maha Mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. As-Sami' artinya adalah Allah yang Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Suara gemericik air, gemerisik daun ketika ditiup angin, dan segala gerak-gerik makhluk termasuk bunyi jejak langkah kaki semut tak luput dari jangkauan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Maha mendengar segala ucapan dan bisikan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, semua ucapan manusia, lintasan pikiran yang dirasakan hati, segala keluh, gundah, kegelisahan dan kehampaan kita, bahkan hanya isyarat dalam hati sekalipun, Allah bisa mendengar semuanya dengan jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya, termasuk orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Dan Allah selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Pendengaran Allah sangatlah sempurna. Tidak ada yang kurang jelas sedikit pun. Berbeda sekali dengan pendengaran manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan dua telinga untuk manusia agar kita lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita, mendengar suara orang-orang yang kepada kita, baik dari orang yang lebih tua, teman sebaya, maupun lebih muda daripada kita. Lalu, bagaimana cara kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu As-Sami'? Cara menunjukkan pengakuan kita terhadap Asmaul Husna itu diantaranya adalah dengan selalu berhati-hati dalam berbicara. Semua yang kita bicarakan, Allah pasti mendengarnya. Terlebih lagi, semua yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari itu, kita harus selalu mendengarkan hal-hal yang baik, termasuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Jadi, kita harus menjaga pendengaran yang diberikan Allah kepada kita, yaitu dengan cara menjaga dari hal-hal yang tidak baik untuk didengarkan. Kemudian kita juga harus selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Sebisa mungkin ketika kita akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak menyesal akhirnya. Kemudian berdoalah kepada Allah, Ya Allah, Ya Sami', Engkaulah yang Maha mendengar. Engkau pasti mendengar semua doa hamba. Maka kabulkanlah setiap doa hambamu ini. Materi yang berikutnya yaitu Asmaul Husna yang berbunyi As-Sami'. Apa arti As-Sami'? Maha mendengar. Nah, kalau contoh kita ini bermula dari As-Sami', contoh kita di kelas ini, ya, misalnya guru lagi menjelaskan materi, apa yang harus kamu lakukan? Mendengar. Jadi dengarkan, ya. Bukannya kamu sibuk sendiri-sendiri, misalnya ngobrol dengan teman sebangku, ya, atau main di bangku sampai jatuh, misalnya, ya, saking tidak mendengarkan gurunya. Jadi usahakan kalau kita memang mengikuti atau meneladani As-Sami', maka kita akan mendengar. Siapa saja yang akan kita dengarkan? Pertama guru kalau di kelas, orang tua kita kalau di rumah, teman-teman kita kalau kita lagi misalnya dalam waktu istirahat atau bermain. Ya, saat teman kita lagi sedih pengen curhat, apa yang harus kita lakukan? Kita dengarkan. Biar apa? Biar dia bisa curhat dan tidak lagi sedih. Ya, seperti itu. Yang terakhir, ya, Al-Khabir. Al-Bashir.
arti dari al-basir. Apa artinya? Ya, jadi Allah itu maha melihat apapun yang ada di langit dan di bumi, yang di hatimu, yang di pikiranmu, ya. Kamu bersembunyi dimanapun bisa dilihat. Ya, untuk materi kita hari ini sampai di sini dulu, ya. Karena waktunya sudah habis, kita akan istirahat, mandi dulu. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa menjawab pertanyaan Ibu bisa istirahat. Ya, siap-siap. Kelompok yang benar. Coba kelompok yang benar berikan contoh al-alim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh al-alim. Bisa nggak? Nggak bisa dilempar ke kelompok ini. Kelompok ini ada yang bisa memberikan contoh al-alim. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Apa tadi? Tadi kan ada yang contoh panjang. Apa? Itu ya contohnya kita di sekolah ya. Itu contohnya al-alim. Ya, kelompok yang ini kalau salah satunya sudah bisa menjawab, boleh istirahat. Kelompok yang lain tunggu. Tunggu dulu. Nah, silakan istirahat kelompok yang sudah bisa menjawab. Kelompok yang bisa menjawab. Berikutnya, kelompok yang ini. As-sami. Ya, apa pengertian yang contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, boleh.